Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini kami akan membahas topik diskusi bergaul dengan orang lain dengan judul membangun relasi dengan bergaul. Presentasi ini kami buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Jati Diri Unsud yang diampu oleh dosen Dr. Nurul Hidayat SPT MKom. Di dalam presentasi yang kami buat, ada topiknya yang pertama, perkenalan kelompok, 2. Latar belakang, 3. Rumusan masalah, 4. Tujuan, 5. Pembahasan, 6. Kesimpulan, dan yang terakhir ada penutup. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada teman saya, Eka Belandini dengan NIM H1D022002. Yang kedua ada Anindya Difatalita dengan NIM H1D022026 dan saya sendiri Atifa Natania dengan NIM H1D022031. Selanjutnya, pembahasan yang pertama ada latar belakang. Dalam pergaulan, tidak semua orang mampu bergaul dengan baik, karena kemampuan atau keterampilan bergaul tidak dibawa sejak lahir atau bukan faktor bawaan seseorang. Kemampuan bergaul dengan orang lain merupakan hal yang sangat penting bagi pengembangan kecerdasan emosi seseorang. Banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang susah untuk bergaul dengan orang lain. Perasaan malu seringkali menjadi penghambat untuk mulai bergaul atau berkumpul dengan orang lain. Oleh karena itu, kami sebagai penyusun tertarik untuk mengangkat topik bergaul dengan orang lain untuk dikaji pembahasannya lebih lanjut. Selanjutnya, untuk rumusan masalah dan tujuan akan dijelaskan oleh teman saya, Eka. Adapun rumusan masalah dari topik-topik yang akan kami angkat adalah yang pertama, apa saja faktor penyebab seseorang susah berteman? Kedua, bagaimana sih cara bergaul yang baik agar punya banyak teman? Yang ketiga, apa saja manfaat dari bergaul dengan banyak orang? Nah, dari rumusan masalah tadi, kami memiliki tujuan untuk yang pertama, mengetahui apa saja faktor penyebab susah berteman. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara bergaul yang baik. Dan yang ketiga, untuk mengetahui manfaat dari bergaul dengan banyak orang. Kemudian, topik yang selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah faktor penyebab seseorang susah bergaul. Dalam psikologi, kondisi sendirian disebut dengan solitude. Solitude adalah suatu keadaan menyendiri tanpa merasa kesepian. Ketika kondisi solitude, akan terjadi keterlibatan yang positif dan konstruktif dengan diri sendiri. Kondisi sendirian merupakan situasi yang dipilih dan diinginkan. Sendiri merupakan kondisi ketika individu tidak didampingi oleh individu lainnya. Kondisi sendirian tidak selalu buruk dan serta-merta merupakan sebuah kondisi yang bermasalah. Bowker menyebutkan bahwa seseorang yang menghabiskan waktunya sendirian dan tidak melakukan sosialisasi cenderung memiliki tingkat kreativitas yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena kondisi sendirian memberikan ruang kebebasan pada individu untuk hadir dan fokus sepenuhnya pada diri sendiri. Perasaan selaras dengan diri akan hadir sebagai dampak dari fokus yang diciptakan untuk diri individu itu sendiri. Di bawah ini merupakan beberapa faktor penyebab seseorang susah berteman. Yang pertama ada pemalu. Sifat pemalu ini membuat seseorang tak mudah untuk memulai percakapan dengan orang baru atau yang tidak dikenal. Hasilnya, akan sulit untuk berbaur dengan lingkungan sosial dan cenderung memilih diam di rumah daripada pergi keluar untuk bertemu dengan orang baru. Yang kedua, ada kecemasan sosial. Seseorang yang memiliki kecemasan sosial kemungkinan juga sulit untuk berteman. Kecemasan sosial sendiri merupakan perasaan ketakutan yang intens dalam situasi sosial. Kondisi tersebut dapat melumpuhkan dan mencegah seseorang untuk melakukan hal-hal yang mungkin membuatnya bahagia, seperti berteman atau bertemu orang baru. Nah, yang selanjutnya, faktor yang ketiga adalah terlalu banyak gerak.
Bukan hanya karena malu dan mempunyai kecemasan sosial saja, tetapi ternyata orang yang terlalu banyak gerak juga sulit mempunyai teman. Dalam arti lain, mereka yang sering berpindah-pindah mungkin merasa kesulitan mencari dan mempertahankan teman. Pasalnya, ketika sudah mulai merasa nyaman dengan grup teman baru, individu seperti ini perlu memulai pertemanan baru sehingga butuh adaptasi dari awal. Faktor yang keempat adalah seorang penyendiri. Tidak semua orang suka keramaian. Ada beberapa individu yang lebih suka menyendiri, mungkin susah untuk berteman. Beberapa orang, terutama orang introvert, merasa mereka harus memiliki lebih banyak teman, tetapi pada kenyataannya justru merasa nyaman menghabiskan waktu sendirian. Oleh karena itulah, orang introvert memiliki teman yang sedikit. Faktor yang kelima adalah minat. Mereka yang sedikit punya teman mungkin memiliki minat berbeda dari rekan kerja maupun lingkungan sosial lain. Contohnya, kamu lebih suka minum teh di rumah daripada ke kedai kopi dan menonton pertandingan sepak bola. Dikarenakan minat yang berbeda, maka kamu lebih memilih untuk menyendiri. Faktor penyebab yang terakhir adalah terlalu sibuk. Beberapa orang mungkin terlalu sibuk dengan tuntutan pekerjaan, sekolah, atau komitmen keluarga, atau tanggung jawab lainnya. Akibat terlalu sibuk, kamu pun akan sulit berteman. Nah, kalau ingin memiliki teman, maka sebaiknya bagilah waktumu dan luangkan untuk bersosialisasi. Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi tips bergaul. Yang pertama, belajar menerima diri sendiri. Langkah awal yang harus Anda lakukan adalah belajar menerima diri apa adanya. Bukankah setiap orang punya kelebihan dan kekurangan? Yang kedua, bergaul dengan niat baik. Rentannya remaja memulai suatu perilaku yang kurang baik bisa diawali dengan niat yang kurang baik ketika menjalin pertemanan dan pergaulan. Memilih teman dengan ciri-ciri teman yang baik dan tulus sangatlah penting dalam pergaulan. Yang ketiga, perluas lingkup pergaulan. Nah, dalam kehidupan, kita harus bisa memperluas lingkup pergaulan. Jika awalnya aktivitas Anda hanya berangkat kuliah, pulang ke rumah lalu tidur, maka sekarang coba lakukan sedikit variasi. Yang keempat, senyum. Cara bergaul yang baik dengan teman sebaya adalah dengan selalu bersikap ramah dan murah senyum. Sering tersenyum akan memberi kesan bahwa kita adalah orang yang mudah didekati dan dapat diajak bicara. 5. Jadilah pendengar yang baik. Tahukah Anda bahwa sebenarnya setiap orang suka didengar? Namun sayangnya, tak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Untuk menjadi pendengar yang baik, cobalah belajar berempati kepada orang lain. Nah, dengan cara ini, Anda akan mudah disukai dalam pergaulan. Yang keenam, belajar memulai obrolan. Jika selama ini Anda adalah orang yang pasif dan pemalu, maka sekarang saatnya untuk belajar memulai sebuah obrolan. Mungkin selama ini orang lain takut mengajak bicara karena Anda terlalu pendiam. Untuk itu, cobalah mengajak mereka berbicara terlebih dahulu. Yang ketujuh, jangan mudah tersinggung. Agar dapat diterima dalam pergaulan, hindari sifat mudah tersinggung. Meski orang lain berbicara yang tidak enak kepada Anda, terimalah dengan besar hati dan jadikan itu sebagai pembelajaran agar Anda lebih baik lagi. Yang kedelapan, tolong teman yang sedang kesusahan. Orang yang suka menolong tidak akan pernah kekurangan teman. Banyak orang nyaman bergaul dengannya karena sifatnya yang hangat dan menyenangkan. 9. Jujur. Berbicara jujur adalah salah satu modal agar Anda memiliki banyak teman. Tidak ada orang yang suka berteman dengan pembohong, bukan? 10. Punya rasa humor. Humor adalah tips agar disukai banyak orang, hanya saja pastikan agar humor yang dilontarkan adalah gurauan yang bermutu dan bukannya ucapan yang menyakiti orang lain. 11. Tidak egois. Sifat egois bukan hanya tidak disukai orang, namun bisa dipastikan Anda akan jauh dari kebersamaan. Belajarlah untuk merendah hati dan menjadi pribadi yang lebih terbuka. Nah, itu dia 11 tips bergaul. Dan mulailah dari sekarang.
Selanjutnya, terdapat manfaat bergaul. Selain mendapatkan banyak relasi, berteman dengan banyak orang tentunya akan mendapatkan manfaat yang beragam. Macam-macam manfaat bergaul adalah: yang pertama ada membangun kepedulian. Kepedulian berasal dari terjalinnya sebuah hubungan dengan orang lain. Dengan bergaul, kita bisa membangun maupun memupuk rasa kepedulian di antara kita. Semakin kita mendekatkan diri ke orang lain, maka kepedulian itu pun akan terbangun. Yang kedua ada membuatmu semakin berkembang. Kita bisa semakin bertumbuh dan berkembang jika orang-orang di dalamnya memiliki kegiatan yang positif. Dan yang ketiga terdapat menjaga pikiran agar tetap terbuka. Bergaul dengan orang yang berwawasan luas dapat menjadikan pikiran kita semakin terbuka terhadap sesuatu. Selanjutnya, dapat mengurangi stres. Bergaul dapat membantu tubuh mengontrol stres lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Dukungan sosial dan emosional pertemanan membuat kita lebih percaya diri menghadapi suatu tantangan. Jadi kesimpulan pada pembahasan kami kali ini yaitu, sebagai makhluk sosial, pastinya kita akan membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan dalam bergaul dan bersosialisasi dengan orang lain menjadi suatu aspek yang sangat dibutuhkan. Apabila kita dapat bergaul dengan baik, maka kita akan mendapatkan beragam manfaat yang berguna bagi kehidupan. Sebagai penutup, dalam memilih lingkup pergaulan, sudah sepatutnya kita melihat karakteristik serta kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang akan kamu dekati terlebih dahulu. Lingkup pertemanan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan diri. Oleh karena itu, pilihlah teman yang dapat memberikan efek positif sehingga pertemanan tersebut menjadi lebih bermakna. Oke, mungkin sekiranya hanya itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai topik bergaul dengan orang lain dengan judul yang kami bawakan yaitu membangun relasi dengan bergaul. Terdapat 3 pembahasan yang sudah kami jelaskan tadi. Sekiranya jika ada kekurangan dalam presentasi yang kami tampilkan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.